Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan dan juga terima kasih kepada teman-teman sudah datang dan juga hadir pada kegiatan pada hari ini. Teman-teman, aku mau bertanya, apakah di sini ada teman-teman yang sering merasa insecure? Iya, lumayan. Aku. Ya, mungkin pernah mendengar ya, ada suatu ungkapan yang menyatakan kalau musuh sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Nah, salah satunya adalah insecure. Nah, bersama saya Ibu Anjani dengan NPM 2430301175. Pada hari ini kita akan bahas tentang apa itu mencintai diri sendiri agar tidak apa? Agar tidak insecure. Nah, ada suatu ungkapan dari musisi terkenal, musisi dunia yang mungkin bisa dulu, ya. Kata-kata itu kita pernah mendengarnya juga bahwa mungkin kemarin aku membuat kesalahan diriku, tetapi diriku kemarin tetaplah aku, dan hari ini pun itu juga aku dengan segala kesalahan dan kekurangan. Nah, berarti apa teman-teman? Bahwa sebenarnya diri kita itu bukan hal yang sempurna. Ada kegagalan dan juga kesalahan yang selalu kita perbuat. Tetapi apa? Rasa insecure itu sebenarnya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena memang sejatinya sebagai seorang manusia, kita itu memang memiliki shadow dan juga persona. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya, iya. Kenapa sih rasa insecure itu selalu muncul seperti itu? Kenapa teman-teman sering tidak percaya diri? Ada yang bisa menjawab? Karena ya, salah satunya adalah harapan kita atau ekspektasi kita itu ternyata tidak kesampaian, jadi tidak menjadi suatu kenyataan. Nah, biasanya kalau di lingkungan mahasiswa itu ekspektasi kita apa? Oh, aku pengen nih IPK aku 4 gitu. Terus nanti kamu terus kita punya karir yang bagus seperti itu. Nah, tapi kadang hal itu bisa jadi tidak tersampai gitu. Kita nggak sampai di situ. Sebenarnya itu bukan hal yang harus kita overthinking seperti itu. Tidak apa-apa teman-teman. Karena sejatinya karena memang semua itu kan harus diusahakan. Dan ketika gagal berarti kita harus memperbaiki apa yang dirasa itu adalah sebuah kesalahan. Nah, lalu yang selanjutnya mungkin juga kita menginginkan suatu hal yang sedang viral. Ini kok temanku ikut ini ya, ikut yuk seperti itu. Dan sebenarnya itu adalah salah satu pemicu ketika insecure itu datang. Nah, ketika insecure itu datang, biasanya nanti kita akan memakai topeng sosial. Nah, topeng sosial itu apa? Topeng sosial biasanya itu disebut persona dan shadow. Persona itu apa? Persona itu ketika versi diri kita yang ingin dilihat oleh teman-teman yang lain atau ingin dilihat oleh manusia lain. Jadi misalnya, aku pengen teman-temanku tuh lihat kalau aku adalah orang yang ceria, yang bahagia, yang selalu sukses, selalu berhasil. Padahal semua itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Kita harus tetap menjadi diri kita. Nah, shadow itu apa sih? Shadow adalah diri kita yang memang benar-benar diri kita, memang yang hanya tahu itu adalah kita sendiri. Nah, sebenarnya kita tidak boleh mengalahkan hanya satu hal saja. Misalnya kita hanya menunjukkan versi kita di versi yang ingin dilihat di teman-teman saja atau personanya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan dengan si shadow-nya atau versi kita di dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah speak yourself. Nah, gimana sih kita bisa menerima diri kita sendiri, bisa tidak insecure
lebih bisa percaya diri, yang pertama adalah mengenali batasannya. Lalu kita bisa mulai berbagi dan juga mungkin jika diperlukan kita juga butuh bantuan profesional seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah risau karena memang dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak perlu merasa insecure. Kegagalan itu adalah tahap paling awal menuju kesuksesan seperti itu. Nah yang terakhir teman-teman, yang terakhir kita bisa menentukan pilihan kita masing-masing. Kita mau peduli dengan diri kita sendiri atau juga bisa mengabaikan diri kita sendiri. Tapi aku ingin berpesan kepada teman-teman, teruslah untuk mencintai diri kalian sendiri, mencintai diriku juga sendiri, karena kita perlu adanya peduli pada kita diri sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri yang mencintai diri kita sendiri, lalu siapa lagi seperti itu. Dan di sini juga bisa menggunakan pikiran yang lebih jernih, lalu teman-teman bisa menjalin pertemanan yang sehat teman-teman. Jadi sebenarnya pilih-pilih teman itu tidak ada salahnya teman-teman, karena itu juga akan menentukan bagaimana diri kita. Dan yang terakhir, jika ada kegagalan, mulailah dengan hal yang kecil, lalu kita akan bangkit. Nah teman-teman, cukup mungkin dari saya. Kata-kata terakhir yaitu no matter who you are, where you from, where your skin color, your gender identity, speak yourself. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.